Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Siapa nih yang suka nonton film kartun SpongeBob SquarePants? Sebuah serial animasi yang sangat terkenal di seluruh dunia. Bercerita tentang kehidupan spons laut berwarna kuning yang bekerja sebagai koki restoran Krusty Krabs. Coba deh aku beri pertanyaan. Kalau kamu bisa jawab, berarti emang kamu penonton sejati SpongeBob SquarePants. Apa nama dari makanan yang sering dimasak oleh SpongeBob di tempat ia bekerja? Komen jawabanmu di bawah ya. Tulis juga kamu kelas berapa dan dari kota mana. Siapa tahu kamu bisa dapat hadiah nih dari Elprana. Banyak juga dari kamu yang kepingin Elprana untuk membahas teori-teori seram mengenai film kartun yang satu ini. Sebelumnya aku juga udah pernah nih membahas mengenai 7 sisi lain dari SpongeBob SquarePants. Kamu bisa tap tombol di atas untuk nonton videonya. Kali ini Elprana akan fokus untuk menunjukkan teori gelap di balik setiap karakter SpongeBob SquarePants yang mungkin belum pernah kamu ketahui. Seperti biasa, kalau ini murni konten hiburan. Seluruh hal yang aku jelaskan di sini bersumber dari pendapat pribadi dan juga teori-teori yang tersebar di forum penggemar. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu. Boleh percaya, boleh juga tidak. Teori pertama tentang Nyonya Puff yang dikenal sebagai pelaku kriminal berbahaya. Dia adalah ikan buntal wanita yang bekerja sebagai guru di sebuah sekolah mengemudi Bikini Bottom. Diketahui dia juga mengajar SpongeBob SquarePants. Namun karena SpongeBob tidak berbakat dalam mengemudi, banyak hal terjadi di sekolah mengemudinya itu. Hal ini membuat Nyonya Puff terpaksa meluluskan SpongeBob walau sebenarnya dia tidak layak diluluskan. Menyadari kelalaiannya itu, Nyonya Puff pun berencana mencuri kapal baru milik SpongeBob, hadiah dari orang tuanya. Dia sempat berkata kalau takut dan tidak ingin pergi ke kota baru dan memulai sekolah mengemudi baru di tempat tersebut. Dari sini bisa ditarik kesimpulan kalau Nyonya Puff sudah pernah melakukan suatu tindakan kriminal hingga membuatnya harus kabur ke Bikini Bottom dan merubah namanya menjadi Puff. Di episode berjudul Lighthouse Louie juga diketahui ada koran yang memberitakan sebuah kejahatan yang menghancurkan sebuah kota. Foto ini seperti Nyonya Puff dan kota asalnya ternyata dari New Kelp City. Dia pernah dipenjara di sana lalu meloloskan diri dan memulai kehidupan barunya di Bikini Bottom. Ada teori lain yang percaya kalau penduduk New Kelp City takut dengan gelembung karena trauma terhadap Nyonya Puff yang sudah menghancurkan kotanya. Dia adalah ikan buntal sehingga dapat mengembung seperti gelembung. Teori tentang Nyonya Puff ini masih banyak banget. Aku akan buatkan video khusus mengenai karakter ini. Komen hashtag bahas Elprana ya kalau kamu setuju dengan pembahasan Mrs. Puff untuk konten berikutnya. Tulis juga rekomendasi topik yang kamu inginkan. Teori kedua mengenai Mr. Krabs yang adalah seorang kanibal. Udah pada tahu kan dengan Krabby Patty, makanan favorit warga Bikini Bottom? Rasanya sangat adiktif hingga membuat Mr. Krabs menjadi salah satu orang terkaya di kota. Itu karena Krabby Patty buatannya sangat laris. Selidi punya selidi, ada rumor yang beredar bahwa patty tersebut terbuat dari daging kepiting. Ini dibuktikan dengan salah satu episodenya ada adegan Mr. Krabs memakan Krabby Patty lalu berkata seperti ini. So that's what I taste like. Dia mencoba mengecap rasa dari kaumnya sendiri, yakni para kepiting. Inilah yang menyebabkan Mr. Krabs sangat protektif terhadap resep rahasia Krabby Patty dan menyimpannya dalam sebuah brankas tertutup. Ini juga menjelaskan mengapa hanya dia yang adalah kepiting dewasa di Bikini Bottom. Ibunya Mr. Krabs atau para pemegang saham lainnya adalah pengecualian karena mereka tidak bisa dibunuh oleh Mr. Krabs. Teori lain berkata, alasan hampir tidak ada kepiting wanita dan anak kepiting terlihat di Bikini Bottom itu karena anak-anak kepiting sengaja diolah Mr. Krabs menjadi adonan patty dan kepiting wanita dipaksa untuk terus berkembang biak melahirkan anak-anak kepiting baru. Gila, teori ini serem banget. Masuk akal juga sih karena di dunia nyata kepiting yang sudah menetaskan anaknya dari telur kemungkinan besar akan dimakan oleh induknya sendiri. Itu artinya plankton yang selalu berusaha mencuri resep rahasia sebenarnya ada
di pihak yang baik karena Plankton ingin seluruh dunia tahu kejahatan Mr. Krabs. Kalau kamu ingin mendalami teori yang satu ini, coba deh tap tombol di atas untuk nonton video mengenai resep rahasia Krabby Patty. Dijamin bikin merinding. Teori ketiga mengenai identitas asli Patrick. Pernah gak penasaran mengapa Patrick ini dibuat sangat bodoh dan pemalas? Dia adalah karakter paling tidak berotak di Bikini Bottom. Namun ada beberapa kondisi saat Patrick mendadak berubah menjadi sangat pintar walaupun hanya sesaat. Kita bisa menyaring karbon dioksida melalui pemberat tangki, menghidupkan mesin kembali, dan menggunakan gelombang kejut untuk keluar dari sini. Wow, yay! Rencana apa? Itu hanyalah salah satu dari banyak sekali adegan dalam SpongeBob yang berusaha menunjukkan kepintaran tersembunyi dari Patrick. Alasan mengapa itu hanya sesaat karena kepala Patrick merupakan suatu perangkat buatan yang dapat dibongkar pasang. Ada sebuah episode saat Patrick kehilangan kepala. SpongeBob pun berusaha menempelkan kembali kepala Patrick tapi tertukar dengan brain coral. Dia lalu menjadi super pintar dan jenius, tapi sifatnya berubah 180 derajat menjadi lebih angkuh, sinis, dan juga sarkastik. Selidik punya selidik, masa lalu Patrick sebenarnya adalah ilmuwan jenius. Dia juga dikenal sangat kuat. Patrick mampu merusak banyak benda sekaligus mengangkat batu rumahnya yang sangat berat. Bisa dipastikan dengan kejeniusannya serta kekuatannya yang super itu, di masa lalu Patrick dikenal sebagai super villain atau super penjahat. Bukti lain juga menunjukkan saat SpongeBob dan Patrick bertemu Mermaid Man, dia selalu teriak histeris merasa ada villain atau penjahat di sekitarnya. Adegan ini hanya terjadi apabila Patrick berada di sekitar Mermaid Man. Kemungkinan besar di masa lalu Patrick pernah menjadi musuh dari Mermaid Man. Namun karena dia ingin hidup normal, dia pun memutuskan koneksi kepalanya itu dan membuangnya di sebuah tanah kosong hingga tumbuh menjadi brain coral. Dia sengaja membuat dirinya menjadi bodoh untuk meninggalkan masa lalunya yang pintar dan hidup bersama sahabatnya si SpongeBob di Bikini Bottom. Inilah yang menyebabkan ada kalanya Patrick tiba-tiba berubah menjadi sangat pintar. Itu karena dia masih menyimpan sedikit memori tentang kejeniusannya di masa lalu. Gimana menurutmu tentang teori yang satu ini? Komen di bawah ya analisismu. Teori keempat mengenai SpongeBob SquarePants. Sponge kuning yang ceria dan baik hati ini ternyata memiliki sebuah rahasia kelam yang coba ia sembunyikan dari teman-temannya. Penasaran gak kenapa SpongeBob ini sangat hiperaktif, berenergi, dan juga selalu ceria? Banyak yang berspekulasi kalau sebenarnya SpongeBob ini dilahirkan tidak normal. Dia mengidap autisme yang membuatnya menjadi pribadi penuh emosi berlebihan. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Tom Kenny selaku pengisi suara SpongeBob yang menganggap SpongeBob ini sangat autis. Suaranya yang kekanakan, tingkah lakunya yang terlalu aktif, dan masih banyak lagi. Selain itu, SpongeBob juga dikenal tidak dapat memahami situasi. Saat orang di sekitarnya merasa jengkel atau terganggu, SpongeBob terus-terusan menempel pada orang-orang tersebut. Terus ada lagi nih, salah satu faktor yang membuat SpongeBob dianggap sebagai autis. Dia sangat berkemampuan kan terhadap satu bidang, yakni memasak. Ini dibuktikan betapa SpongeBob memiliki dedikasi yang tinggi dalam memasak, dan olahan Krabby Patty-nya pun juga sangat nikmat. Hal ini dipercaya karena di dunia nyata orang-orang pengidap autis dikenal sangat fokus dalam satu hal, seperti melukis misalnya, atau membuat sebuah program kompleks. Orang-orang yang mengidap autisme ini hanya bisa fokus pada satu bidang saja teman-teman, dan lemah pada bidang yang lain. Sama seperti SpongeBob yang tidak begitu mahir mengemudi tapi sangat handal dalam memasak. Namun fakta ini sengaja dia sembunyikan agar tidak dibully oleh orang-orang Bikini Bottom. Kasian banget ya si SpongeBob. Teori kelima menyambung dari sisi gelap SpongeBob. Kita akan bahas mengenai Squidward. Ini cukup mind blowing nih. Pernah tahu nggak kenapa Squidward yang adalah orang angkuh, tidak ramah, dan suka kemewahan ini terlihat menetap di lingkungan SpongeBob dan Patrick? Padahal nih mereka berdua terkenal bodoh, berisik, serta tidak masuk akal. Pernah sih Squidward berusaha pindah ke lingkungan yang baru, namun itu hanya sesaat dan pada akhirnya dia kembali hidup bertetangga dengan SpongeBob. Sebenarnya Squidward bukan tidak ingin untuk pindah ke tempat lain, namun tidak bisa pindah. Itu karena ada sebuah teori yang berkata bahwa Squidward sebenarnya
sebenarnya adalah budak dari keluarga SpongeBob. Dia diperintah untuk menjaga SpongeBob SquarePants yang seorang anak autis itu dengan imbalan uang yang banyak setiap bulannya, tempat tinggal yang nyaman, dan masih banyak lagi. Kekayaan orang tua SpongeBob juga terlihat jelas. Salah satunya adalah fakta mereka mampu membeli kapal edisi terbatas hanya untuk SpongeBob setelah dengan sengaja diluluskan oleh Nyonya Puff. Atau bisa juga nih kalau mutiara ibu SpongeBob yang termasuk besar dan mahal karena mutiara merupakan komoditas termahal di bawah laut. Selidik punya selidik, kontrak Squidward dengan keluarga SpongeBob sudah terlihat jauh dari zaman prasejarah, di mana mereka sering terlihat bersama dari masa ke masa. Hal ini terus berlanjut ke era Bikini Bottom hingga pihak SpongeBob berani membayar mahal agar Squidward mau menjaga anak mereka yang autis itu. Hal tersebut menjelaskan fakta kalau Mr. Krabs kan pelit dan memberikan gaji yang kecil nih di Krusty Krabs. Namun SpongeBob dan Squidward dapat memiliki perabotan yang banyak di rumah serta makanan yang selalu ada. Faktor-faktor inilah yang menunjukkan kekayaan dari orang tua SpongeBob. Itu berarti seumur hidup Squidward yang terkenal mencintai ketenangan itu akan terus terjebak bersama SpongeBob SquarePants. Astaga, mimpi buruk banget ya. Sebenarnya masih ada banyak banget nih teori-teori gelap dari karakter seperti Plankton, Gary, Sandy, Pearl, dan masih banyak lagi. Tapi sepertinya akan kujelaskan deh di video yang berbeda. Jadi gimana nih menurut kamu? Dari seluruh teori gelap setiap karakter SpongeBob tadi, mana yang paling masuk akal? Komen ya, aku ingin tahu analisis kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat tulis hashtag bahas Elprana di bawah atau kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa!